Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa mengawali pekan ini dengan tetap belajar di titik balik perubahan. Masih dengan Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita kali ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita masuk Maret yang ke-18. Bahwa ego gitu ya, atau pikiran berasumsi dan yakin bahwa persepsi dan interpretasinya terhadap pengalaman hidup adalah hal yang nyata. Dan oleh karena itu benar. Dia juga percaya melalui proyeksi bahwa orang lain melihat, berpikir, dan merasakan hal yang sama. Dan jika tidak, mereka salah. Dan jika tidak, mereka keliru. Dan karena itu, mereka salah. Dengan demikian, persepsi memperkuat cengkramannya melalui reifikasi dan anggapan. Jadi pikiran itu menganggap dia universal, dikiranya universal. Padahal diri itu unik. Ya kan? Unik itu, ya kalau dia dirinya dimensi 3, ya begitu benarnya. Itu unik. Nah. Kalau dirinya di dimensi 5, ya begitu persaksian. Pikiran itu enggak bisa. Dia semena-mena. Orang harus masuk melihat seperti dia melihatnya gitu. Jadi tidak menghargai keunikan orang lain. Dan menghargai keunikan. Sama aja sebenarnya. Di sekolah itu juga tidak menghargai keunikan. Dipaksa harus sama. Maksudnya ya gini. Ini sekaligus untuk membedakan ya metode linier dengan non-linier. Linier itu dia sama dengannya. Sama dengannya itu di sebelah kanan. Sementara non-linier itu dia misalnya 9 itu sama dengan apa. Misalnya X tambah Y. Misalnya, ini di sekolah ya. X-nya itu adalah posisi muridnya, katakan muridnya itu di kesadarannya ya minus katakan posisinya dia di sini kita isi minus 10. Berarti gurunya itu harus menghargai posisi ini. Dan dia mengajarkan anak itu dari posisi ini. Sehingga dia harus memberi perhatian sebanyak 19. Metode non-linear kan gitu. Beda kalau misalnya ada anak yang posisinya sudah 8. Gurunya tinggal nambah 1. Gurunya tinggal nambah 1. Jangan semua itu diasumsikan dari posisi gurunya. Ini gampang kok, tinggal isi aja sih. 4 tambah 5 itu ya itulah, pikiran tuh begitu. Jadi pikiran itu mengasumsikan semua orang lain harus mulai dari seperti dirinya. Hancur itu. Gak bisa seperti itu. Non-linear. Diri itu unik. Dan posisi dia itu berharga. Jangan dianggap hanya dari posisi guru. Semua harus memulai, anak-anak itu harus memulai dari posisi gurunya.
Lah, coba guru mulai dari posisi murid. Deteksi dulu posisi muridnya berapa. Oh, dia minus 200. Ah, mampus ini ngajarnya ini. Harus nambah. Gurunya harus nambah 209. Lah itu gunanya dikalibrasi untuk, oh kita kasih posisi ini dulu deh. Untuk tahu posisi yang diajari itu. Nggak bisa pakai metode gitu aja, nggak bisa. Iya, dari posisimu. Coba dari posisi murid gitu. Coba dari posisi murid, gurunya mau nggak ngajar. Nah, itu yang bikin sampai boyonya gurunya itu ya kemeng. Itu bedanya linear dengan non-linear. Jadi tidak bisa kita asumsikan semua diri itu dari posisi yang sama. Itu kan namanya ya universal. Dia mesti partikular gitu. Partikular itu unik. Makanya kan yang bikin kita tidak pintar-pintar sekolah itu karena yang buat kurikulum itu asumsinya dia sudah pintar. Yang buat kurikulum itu kan yang sudah pintar. Padahal muridnya ini ya lihat papan tulis saja baru kali itu gitu. Ya dari kampung kayak saya mana ada papan tulis. Orang cari air aja di gua, diasumsikan saya sudah di posisi orang Jakarta. Saya dulu aja bacaannya kan dulu SD kerbau Pak Madi. Apa? Kerbau, saya lagi searching. Kerbau itu apa? Di kampung saya seadanya babi gitu. Apa yang mirip itu gitu. Tapi dipaksa kerbau Pak Madi. Ya, itu kan Jawa sentris. Ya di Jawa banyak kerbau lah. Lah kalau di kampung nggak ada kerbau. Kampung saya kambing aja nggak ada. Adanya babi hutan gitu. Jadi tidak dihargai keunikan itu gitu. Itulah pikiran. Dia tidak menghargai keunikanmu. Seperti itu. Karena ya itulah metode pikiran gitu. Diasumsikan dia harus mulai dari posisi penulis gitu. Makanya gini, kalau baca buku sendiri, itu kan kamu nggak tahu posisi penulisnya gitu. Karena kamu tidak sama posisinya. Makanya ilmu pengetahuan itu hanya dipelajari dalam komunitasnya. Artinya sudah sama-sama posisinya. Nggak bisa ilmu pengetahuan itu dipelajari di luar komunitasnya, itu nggak bisa. Karena beda posisi. Jadi harus apa ya, dikalibrasi. Oh, kamu tidak bisa memulai belajar ini itu dari sini, tidak bisa. Karena posisimu itu di sini. Kan gitu. Sulitnya itu begitu. Ya sulit. Tapi kita berpikir bahwa saya akan bisa tahu, itu pikiran. Kalau non linear itu, makanya saya kalau dulu ya saya cari gurunya gitu. Gurunya harus tahu kenapa saya berselisih dengan argumen ini gitu. Oh, karena posisimu di sini gitu. Terus gimana? Ya itu gunanya cari guru itu biar yang bisa akselerasi posisi saya dengan argumentasi dia. Kalau sendiri itu nggak akan bisa gitu. Nggak akan bisa. Walaupun sudah diulang-ulangi. Tapi pikiran itu atau ego itu mengasumsikan itu semua harus unik. Ya kamu harus tahu posisi ini gitu. Nah, saya dari kampung. Saya dari kampung. Saya tidak begitu pengalaman hidupku gitu. Itu salah satu yang bikin gagal industri pendidikan Indonesia dijalankan secara apa namanya pengajarannya itu tidak unik.
Dia tidak unik. Harus unik. Dia tahu persoalan perasaanmu, dia tahu persoalan, oh ini dia kurangnya ini. Itu yang sulit gitu. Sehingga 9 itu adalah sama dengan dari apa, tidak sama bagi semua orang. Jadi tidak bisa kita bilang, kok yang seangkatan saya itu sudah pernah sukses, aku enggak. Alah, kamu mulainya dari minus 500. Sementara mereka sudah mulai dari 300 misalnya. Ya jauh lah. Itu namanya termasuk wilayah iman kepada kodor dan kodor itu. Jadi sekolah kita itu tidak iman kepada kodor dan kodor. Dia loh menyamakan semua gitu kan. Ya itu tuh sekolah kita itu harus dikasih beriman dulu. Terutama iman kepada kodor dan kodor itu. Promnya nggak jelas langsung tuh. Gitu. Aduh, ya dia harus di ini dulu itu ya. Guru-gurunya itu latihan pertama itu rukun iman dulu. Jangan langsung ciri-ciri manusia manusia cerdas gitu. Kamu iman nggak kepada kodor dan kodor? Ya di hidupnya itu dari sana kodornya gitu kan. Dia mulainya dari sana, anak itu dari sana, anak itu dari sana. Kamu iman nggak itu? Kalau nggak iman kamu mestinya gitu. Ya, jadi siapapun yang jadi guru, pastikan dia sudah selesai dengan iman kepada kodar dan kodar itu. Biar dia memperlakukan diri itu unik. Dia takdirnya dari sini dia mulai. Dari sini dia mulai. Dari sini dia mulai. Jangan disamain dong. Takdir diri itu kan. Yang disamain. Ini beban kolektifnya ini ngeri 3 ton. Kalau ini udah nggak pakai beban ini. Dapat syafaat terus gitu. Dari ade, dari kakak gitu. Jangan disamain gitu. Jadi siapapun yang mau menjadi guru, ya mau menjadi pengajar, itu wajib iman kepada kodar dan kodar itu. Nggak bisa dianggap spesifikasinya sama. Kalau gitu kan, kalau sama kan, ya Anda perlu ada iman kepada kodar dan kodar itu. Dia unik lah, dia unik. Jangan juga saya disamain aja dengan yang lain. Oh, nggak bisa, uniknya kan sendiri-sendiri. Dia unik gitu. Selalu ada uniqueness. Saya aja gitu loh sama Simba diperlakukan unik. Ya kamu tidur aja ya. Wah, ini kayaknya aku kayaknya aku dibuang nih orang sebelahnya, saya suruh tidur. Kamu uniknya itu bisa sehat kalau tidur. Kalau mereka ini ya membaca baru sehat. Kayak gitu-gitu. Jadi jangan lihat, waduh saya angkatan itu nggak iman kepada kodar dan kodar itu ya. Jadi nggak bisa diseragamkan. Yang bisa diseragamkan itu papan kayu jati, tinggal dispesifikasi, diamplas, digergaji, seragam gitu. Kalau diri itu nggak bisa begitu, ya nggak bisa. Jadi hargai keunikan dirimu, uniqueness. Kalau enggak itu kamu nggak jadi apa-apa. Nanti selalu sibuk, aduh temanku udah punya ini, temanku udah punya ini gitu kan. Karena dihitungnya dari sekolah. Oh iya, tapi kan takdir kolektif apa karma kolektifnya kan beda meskipun sekolahnya sama. Ya kan? Meskipun sekolahnya sama. Dulu kan anggapannya itu orang kota itu pasti lebih cerdas. Nyatanya enggak. Saya ke sekolah di kota jadi juara satu. Ya karma kolektifnya udah beda gitu. Karma kolektifnya beda. Walaupun dia minumnya makanannya keju, saya singkong gitu kan. Tapi ada hal lain yang lebih ini karma ancestor misalnya kan. Kalau dia menang karma kolektif, oh dia belum tentu menang lawan karma ancestor saya. Ya gitu kan. Jadi kalau kita punya guru itu biar karma ancestor kita itu berubah.
Oh, kamu kalau bisa menang kolektif, kamu lawan guru saya karena main sesternya kan. Ya gitu. Yang penting harga bangku 1.500. Aduh. Makanya dulu pembelajaran kesadaran itu dulu sangat sulit. Tidak bisa didengar semua orang. Bisa sesat. Kan gitu kan dulu itu. Karena memang karma itu beda-beda. Diri itu beda-beda mulainya. Gitu. Jadi jangan dia, aduh bang, teman-teman saya udah pada punya inilah. Saya dulu juga begitu. Selama 9 tahun tuh, ada yang sudah jadi S2, ada yang punya jabatan, ketambah matikan tuh FD. Nanti kamu gak gila. Ya, harga uniknya semuanya sih Bayu. Harga tapi kok nggak ada prestasinya ya. Uniknya saya kok nggak ada prestasinya ya. Tenang, tenang. Nanti kamu 10 tahun kedua kamu lebih unggul gitu. Nah, 10 tahun. Karena dulu saya belajarnya nggak pakai kelas-kelas gini. Nggak pakai kelas. Nggak pakai model. Ya nggak ada, ya sih nggak inilah. Berjuang. Lagi pula saya ke tempat Mbak itu, ngaksesnya itu kan jauh sekali. Saya kalau ke tempat Mbak itu jalan kaki gitu. Jalan kaki. Dari jalan ke Wonosari saya turun di perempatan di pertigaan. Terus jalan ke dalam. Jalan. Terus seperti itu. Jalan kaki gitu. Cuma waktu itu ya apa ya, merasa ya kuat sih ya, auranya kuat gitu. Jadi ketemu itu yakin mantap gitu. Tapi nggak tahu apa yang kita yakini ini kan. Lah nggak ada model, nggak ada model gitu. Wah kalau saya misalnya jaraknya itu dari PCI ke Damar sana ya wah itu aja saya nginep gitu. Gitu. Makanya kemudian itu memang tradisinya itu harus sonsohabuto seharusnya. Orang itu belajar dari titik uniqueness-nya sendiri. Tidak ngikutin teman-temannya. Jadi kalau mau belajar tuh biar sesuai teman-temannya itu ruh sekolah masih hidup. Kodamnya kodam penjaga sekolah gitu. Seperti itu. Jadi ayo dievolusikan dari titik masing-masing. Ini yang sulit gitu. Ini yang sulit. Karena pikiran kita sudah keracunan kurikulum universal. Ya kalau kayu jati sih bisa diuniversalkan, tinggal bikin spesifikasi, masukkan gelondongan, keluar itu sudah terspesifikasi. Itu kan anggapan sekolah kan seperti itu. Anak itu dimasukkan mesin pencetak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu kan paradigma gelondongan jati gitu. Seperti itu. Dan itu ya mutunya itu rendah. Bukannya tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Jadi patuh. Tapi mutunya rendah. Kok sapi dimasukkan mesin? Ya enggak lah, daging sapi mas. Jangan sapi dimasukkan mesin. Daging sapi dimasukkan mesin, keluar sosis. Jangan sapi. Sapi itu masuk kandang mas. Wah ini. Ya ini namanya metomini gitu. Metomini itu asumsinya sudah tahu lah yang bikin sosis itu daging sapi gitu. Sama dengan Mas Dido. Saya kaget itu lagi hari hari Jumat gitu. Jumat bangun 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 saya sudah beli kereta gitu. Alhamdulillah jadi kaya temanku. Saya responnya gitu. Alhamdulillah katanya sudah punya kereta. Ternyata sudah beli tiket kereta. Nah, itu namanya metomini gitu. Dianggap sudah mengerti lah. Ya kan? Saya sudah beli pom bensin. Ya metomini itu ya itu
dianggap sudah mengerti. Tapi saya hanya candain aja Mas Imam. Saya hanya candain. Dianggap sudah mengerti. Jadi itu kelemahan daripada pikiran. Kalau 3 kali 3 kan gampang. Semuanya pasti 9. Yang bukan 9 salah. Itu linier. Tapi kalau 9 itu adalah sama dengan X tambah Y. X-nya itu adalah posisimu. Y itu adalah yang harus dikerjakan oleh gurumu. Itu rumit. Belum lagi kalau rentan kambuh balik lagi. Ya mau nggak mau harus sabar kalau mau jadi guru kesadaran tuh ya harus sabar, harus sabar. Nggak bisa gitu aja, nggak bisa lu. Kamu coba jadi aku sebentar saja gitu kan. Coba jadi aku sebentar saja. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tuh ya, setidaknya uh, penjelasan mengenai linear dan non linear itu sudah inilah, sudah apa? Jelas. Dan ini tuh bisa dibaca di buku Power versus Force. Power versus Force. Dibaca. Jangan lupa beli buku 3 pendasaran aku biar kamu nggak linearkan mulu kalau belajar itu. Non linear. Misalnya gini non linear lagi, misalnya saya menuju 10M gitu. Itu kan beda. X tambah Y-nya itu beda. Atau X kali Y-nya itu beda. Misalnya X tambah Y-nya beda. X ini posisimu, ini adalah upaya yang lain. Y-nya itu adalah upaya yang harus kamu tempuh. Lah itu bagusnya punya mentor. Untuk upaya yang harus kamu tempuh dari posisimu itu apa? Ya kan, misalnya kamu ya dari 0, berarti tambah 10M. Jadi kamu perlu upaya ditambah 10M. Kalau yang mulai dari minus 300M, wah, mampus. Upayanya berbeda. Ini namanya iman kepada kode dan kode. Itu. Seperti itu. Banyak juga ya, hampir 500 ini yang ikut Zoom. 400 lebih gitu. Hampir 300 lebih, 360. Udah kayak jumlah hari dalam setahun ini. Banyak ya, bagus lah. Jadi teman-teman itu, ayo belajar, tapi pastikan bahwa kamu itu unik. Biar nggak disamakan, biar nggak diseragamkan. Biar nggak diseragamkan. Dan kalau sudah unik itu, nggak usah minta seragam lagi. Nggak usah. Kamu udah unik, kalau minta seragam itu kamu masih kesurupan. Roh penjaga sekolah. Jadi persepsi itu selalu diperkuat oleh reifikasi dan anggapan. Apa ya? Apa sih reifikasi? Coba kita tanya Google. Kalau nggak tahu, tanya Google. Yang tanya Bang Aswar. Kalau tanya LOC aja ke Bang Aswar. Reifikasi adalah... Aduh, ini Google juga nggak ada kerjasamanya. Aduh, konsep reifikasi. Pembenaran. Belum puas. Jangan konsep lah. Reifikasi adalah... Jangan lagu lah. Google jangan lagu. Jadi memang prinsip ekonomis ya. Menjadi
Gejala kultural yang sudah berubah menjadi benda yang mengutamakan nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis itu praktis, tapi tidak efektif gitu. Gitu. Sekolah itu kan industri memang. Jadi memperlakukan sesuatu sebagai gejala komoditas gitu. Gak mau unik. Itu. Oke. Jadi dianggap semua sama. Ya nggak sama. Itu nggak iman kepada kode dan kode. Gitu. Ya saya kira itulah ya. Itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Iya, mengingatkan ya, insya Allah Jumat besok ada mentoring DLOC ya bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri, silakan daftar. Dan bagi teman-teman alumni, silakan riset ya, gratis. Dan insya Allah pekan depan Maulid ya, Senin depan ini kita ada kelas umum ya. Kita akan membahas jurnal Frank Chris yang dengan judul Power of Unconditional Love. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.